Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama saya Nia, kita sedang ada di kantornya DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas tentang program-program apa saja yang ada dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat, dan tentunya kita sudah mendatangkan narasumber, yaitu Bapak Kepala Dinas Dr. Insinyur Haji Diki Saromi MSc. Halo Pak Diki, apa kabar? Halo, kabar baik, sehat. Kelihatan sekali dari mukanya sumringah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol santai ya tentang DPM Desa Provinsi Jawa Barat ya. Ini tuh merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tentunya. Nah, dari DPM Desa sendiri ini memiliki program-program apa saja gitu loh Pak? Iya, kita punya 12 gerbang desa sebetulnya ya, yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Jadi gerakan pembangunan desa yang tiada lain adalah untuk mencapai desa yang juara gitu ya. Mencapai desa yang juara. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah tentang Patriot Desa. Patriot Desa yaitu bagian dari 12 gerakan pembangunan desa juara itu. Oh itu ya, berarti ada 12 program dan Patriot Desa ini merupakan salah satunya. Boleh juga dijelaskan nih Pak, apakah dimaksud dari program Patriot Desa ini Pak? Ya, Patriot Desa ini adalah program unggulan ya, yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan visi Jabar yang juara, dan lebih daripada itu tentunya adalah juga untuk desa yang juara. Untuk desa yang juara, yaitu mengirimkan gitu ya generasi muda yang mencintai desa, punya passion lah ke desa gitu ya, pengen terjun ke desa, yang kita sebut Patriot Desa gitu ya. Kalau Patriot kan kayak jagoan lah gitu ya. Patriot Desa seperti itu, yang dia nanti akan mengakselerasi pembangunan desa dengan kreativitasnya, dengan kolaborasinya, dan juga untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, dia sebagai communicator, sebagai integrator, dan juga sebagai akselerator. Sebagai akselerator ya, berarti mereka itu pahlawan desa ya, Pak, lebih kerennya. Benar, pahlawan desa gitu ya. Nah, kalau begitu dari Patriot Desa ini, dari program Patriot Desa ini, sasarannya itu masyarakat desa, dan selain itu apa lagi tuh Pak sasaran-sasarannya? Ya, jadi mereka ini adalah satu pahlawan atau patriot yang diterjunkan di desa. Tetap saja targetnya adalah pada pembangunan desa itu. Gitu ya, Pak ya. Di mana mereka sendiri mempunyai Key Performance Index ya. Jadi indikator kinerja mereka. Di antaranya adalah mereka harus menumbuh kembangkan lokal champion. Penggerak lokal yang juara. Nah, kenapa? Dengan banyaknya penggerak lokal yang juara di desa, maka nanti kan akan tumbuh inisiatif-inisiatif kan, yang membangun desanya macam-macam deh. Ada yang dari ekonomi, sosial, lingkungan gitu ya. Jadi dia akan banyak sekali nanti inisiatif-inisiatif untuk bidang-bidang itu, yang bila mana nanti disatukan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat gitu ya. Dalam mempercepat desa untuk menjadi desa yang juara. Menjadi desa yang juara ya. Benar banget, karena saya baca juga katanya ini untuk menghasilkan generasi muda yang lebih maju lagi dari sekarang gitu ya Pak ya. Apalagi di desa-desa juga pemudanya sangat banyak juga ya Pak ya. Betul ya. Nah, urgensi penyelenggaraan program Patriot Desa di Jawa Barat ini tuh seperti apa Pak? Jadi ada 4 ya secara garis besar. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam hal ini tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ada 2 yang kita dapatkan, yaitu pertama, dia menjadi person gitu ya, atau individu yang memperluas rentang kendalinya Provinsi Jawa Barat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi span of control ya. Karena kan kita punya 5.312 desa. Itu banyak banget ya Pak. Jawa Barat lagi gitu ya Pak. Barat kan nggak mungkin saya satu-satu kunjungin tiap hari kan. Iya, betul-betul. Akan butuh berapa tahun saya kunjungi ya. Kemudian juga saya kadang-kala kan juga tidak bisa update ya, atau up to date ada yang perkembangan di
desa. Melalui mereka lah gitu ya, nanti saya punya orang-orang gitu. Iya, betul ya. Yang nanti dia akan melaporkan, mengkomunikasikan ya. Bahkan nanti kalau bisa menjadi narahubung antara masyarakat ke kita dan sebagainya, itulah jadi dia memperluas rentang kendali. Dan yang kedua dari sisi kami, ini akan menjadi individu yang nanti mampu memadukan seluruh program yang ada di desa. Karena apa? Karena kan semua pembangunan lokasinya di desa. Iya, betul-betul. Jadi nanti kalau ada pemerintah pusat, dari kita, provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, banyak sekali yang di desa. Nah, bagaimana itu supaya sinergis gitu ya, terpadu, maka mereka lah tugasnya. Nah, dua sisi lain adalah untuk mereka dan desa. Untuk mereka, ini akan menjadi agent of change ya. Mereka menjadi individu pembaharu, dan bagi generasi muda yang ditempatkan itu kan bisa menjadi kawah candra di muka kan. Buat mereka yang masih fresh graduate kan, baru lulus, udah punya pengalaman, tapi pengalaman di desa ya. Jadi ini akan menjadi agent of change yang kemudian mereka kan anak-anak muda sekarang, generasi milenial kan, kalau ditantang untuk berkreasi kan, rasanya ada challenging banget kan. Anak muda zaman sekarang memang challenging banget gitu ya Pak, apalagi membangun sebuah desa gitu kan ya. Nah, buat desanya sendiri ini nanti dia semakin banyak inisiatif kan, partisipasinya semakin meningkat gitu dan sebagainya. Jadi 4 itu secara garis besar urgensinya gitu. Harga besarnya itu ya, berarti si Patriot Desa ini merupakan perantara di antara dari dinas untuk masyarakat desa gitu ya Pak ya. Keren sih ya Pak ya. Lalu apa peran Patriot Desa dalam membangun desanya itu yang saya tadi sebutkan itu gimana Pak? Tadi kan dia punya fungsi 3 ya. Communicator, integrator, dan satu lagi adalah sebagai akselerator. Kalau komunikator itu sebetulnya adalah sebagai narahubung. Narahubung dari desa ke mereka, dia ke saya gitu kan, atau saya ke dia, dia yang ke desa gitu. Atau dia juga menjadi narahubung nanti juga untuk pihak-pihak lain. Tidak hanya ke pemerintah kan, misalkan memberikan network kepada jaringan yang di mana kan. Jadi seperti misalkan kalau ada konsultasi hal-hal tertentu yang perlu dihubungkan dengan siapa, Patriot juga bisa punya peran itu. Nah, sebagai integrator dia nanti akan berkolaborasi. Jadi menyatukan semua pihak untuk sama-sama bangun desanya ya, seperti apa. Kalau akselerator ya itu tadi kan harus diakselerasi dengan inovasi kan. Nah, inovasi. Nah, harapan kami mereka lah nanti yang bisa muncul inovasi-inovasi baru di desa gitu. Gitu ya. Patriot Desa ini tuh sangat membantu sekali gitu ya Pak. Berarti memang ini juga ada kerjasamanya dengan pihak swasta ya Pak ya? Yang tadi dengan networking. Betul. Jadi kan kita kenal namanya pentahelik ya. ABCGM. Jadi mereka itu komunikator, integrator, dan akseleratornya tentu tidak terlepas dari ABCGM. A-nya akademisi, B-nya bisnis. Nah tadi yang swasta kan. C-nya itu community, berarti masyarakat, yayasan atau komunitas gitu ya. G-nya government, baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat kan. M-nya yang menarik nih. Apa tuh Pak? Media. Termasuk saya nih, menjaga media. Ya tentu saja itu memang program-program yang dimiliki oleh DPM Desa sendiri memang harus diberitahukan ke halayak diwartakan ya, disiarkan ya. Karena kan ini benar-benar maksudnya program yang sangat positif, apalagi untuk masyarakat desa gitu kan, yang kita tahu berita banyaknya di kota gitu ya. Nah ini pasti akan dibantu oleh media, termasuk Tribun Jabar nih Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih, apa peran Patriot Desa dalam mendukung kinerjanya Pak? Ya tadi sebagai komunikator ya, ini perannya terutama kalau kita lihat ya, terutama ke DPMD-nya ya. Tadi sekali lagi kalau DPMD kan ini dia menginisiasi nanti ya, dia jadi komunikator, menginisiasi hal-hal yang perlu diselesaikan atau dibantu, difasilitasi. Jadi kayak tangannya saya tadi ya, dan narahubung. Juga dia berperan sebagai yang menumbuh kembangkan sesuatu yang saya itu menjadi dinas yang agile, lincah ya. Dan fleksibel. Karena dinas kan sekarang nggak boleh kaku kan, karena yang di luar sana kan berubahnya sangat cepat. Regenerasi terus, belum nanti ada berita-berita yang berupa terobosan apa-apa.
berarti istilahnya supaya dinas saya semakin gaul gitu. Iya benar ya Pak ya. Jadi harus ikutan dengan gaul adanya, ya. iya dengan adanya Patriot kan. Dan lebih daripada itu juga yang ketiga dengan akselerasi kan menantang terus kita untuk berinovasi. Iya. Karena desa ini adalah masa depannya Indonesia. Iya betul banget. Karena kita harus memajukan negara dengan memajukan desa. Iya betul gitu ya Pak. Karena ngomong itu di satu bagian yang sama gitu bagian ya Pak ya, desa itu ya. Gitu. Nah untuk itu Pak, dari segala program yang telah dilakukan di DPM Desa, di Patriot Desa sendiri gitu ya, apa saja sih yang sudah tercapai dari program ini Pak selama 2021 deh Pak? Oke. Jadi kita kan ada 5.312 desa, tapi Patriotnya sendiri ada 377. Wow. Jadi 377 itu artinya tidak semua desa. Jadi ada Patriot yang ditempatkan di desa, tetapi dia ikut mempengaruhi desa-desa yang lain ya, untuk sama-sama untuk memajukan desanya. Nah pencapaian ini sangat luar biasa. Dari 377 itu ternyata mereka sudah bisa membentuk 1.101 lokal champion. Wow, ya. bisa gitu ya Pak? Berarti memang pada ulet juga ya Pak? Ya, udah ulet. Jadi rata-rata mereka mungkin 1 orang 3 ya bisa membentuk lokal champion yang punya inisiatif-inisiatif tertentu. Nah, terus dia juga selain daripada itu dia punya ada 526 cerita desa. Jadi mereka punya apa ya, satu mungkin kisah testimoni ya. Iya betul. Apa saja. Jadi itu kan artinya menjadi satu best practice kan, yang bisa kita dapatkan dari anak-anak muda yang baru lulus ditempatkan di desa itu gimana sih gitu ya. Dia punya best practice yang kita dapat raih. Terus ada lagi yang menarik dari sisi media, mereka sudah punya bisa lo akun medsosnya desa. Iya, banyak banget yang ditemukan. Karena mau gimana juga kita harus mengikuti zaman digitalisasi, semua udah digital, udah canggih banget ya Pak ya, betul. Jadi mau nggak mau memang harus mengikuti zaman itu gitu ya. Jadi mereka sekarang sudah bisa apa ya, menyebarluaskan digitalisasi desa dengan akun medsosnya. Kemudian dia bantu juga pemasarannya ya, kayak ke e-commerce dan sebagainya. Ya karena saya juga pernah lihat-lihat tuh ternyata desa-desa yang tentunya di Jawa Barat mereka punya akun Instagram pribadi masing-masing sedesa gitu ya. Jadi kayak program-programnya tuh seperti apa aja, bahkan UMKM-nya kan ya Pak ya. Ya betul. Karena yang saya tahu dari setiap desa yang di Jawa Barat mereka punya ciri khasnya sendiri ya Pak ya. Gitu kan ya. Oke, lalu bisa kasih contoh nggak nih Pak dari 5.000-an desa itu yang telah merasakan dampak program-program ini apa aja tuh Pak? Boleh diceritakan? Iya banyak ya, hanya beberapa aja nih, kayak di Bekasi ada kampung sayur. Jadi punya tematik loh kampung sayur gitu ya. Jadi mereka bisa melihatkan ada kampung yang benar-benar juaranya sayur lah gitu. Iya betul. Jadi dibuat itu. Terus juga dia bisa ada lagi beberapa di kuliner yang berbasisnya terasi udang di Kerawang. Jadi ada misalkan apa ya, petis dari udang gitu ya. Terus apa lagi dari udang gitu. Jadi itu apa, jadi dia punya keunikan sendiri untuk desa-desa di Kerawang, dia berinisiasi itu. Ada beras premium ya di Subang ya. Jadi beras premium itu pokoknya di atas rata-rata lah gitu. Baik dari kepulenannya, rasanya, apanya. Itu ternyata anak-anak muda bisa tuh memilih beras yang bisa ya, berarti memang mereka tuh belajar, anak zaman sekarang memang kritis juga sih Pak. Cepat ya. Juga cepat banget gitu. Fast learning ya. Iya gitu. Saya masih generasi muda aja, tapi untuk ke anak 2000-an saya kayaknya udah kita udah ketinggalan gimana gitu ya. Wah gila sih ya. Memang anak zaman sekarang tuh keren-keren gitu ya Pak ya. Berarti kan itu dari beras kayak gitu. Sampah juga. Oh sampah. Untuk sampah jadi ngelola sampah, jadi pengelolaan sampah melalui PKK ya. Tapi kan sampah kan sering jadi masalah ya. Iya betul. Mereka bisa mengorganize melalui kelembagaan yang ada dengan PKK dan sebagainya. Jadi sesuatu gitu yang bernilai ekonomis ya. Nah untuk apa yang mereka jual berarti kan itu dari program UMKM ya Pak ya, dari setiap desa. Berarti untuk mendapatkan ini untuk kami gitu masyarakatnya bisa secara online atau gimana Pak? Bisa, sekarang kita punya dari itu ya, salah satunya sekarang kita sudah ada kerjasama dengan startup yang e-commerce ya, seperti Tokopedia dan Shopee. Ada jadi juga Mbak ya, bisa Pak, lihat ya fitur-fitur di situ. Itu bagian dari kontribut anak-anak muda.
Patriot Desa. Jadi kita Keren juga ya Pak ya. Jadi kita sekarang sudah banyak bekerja sama dengan Shopee melalui BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Oh gitu, berarti BUMDes ya. melewati BUMDes gitu ya. Di situ jualan-jualan desa-desa Jawa Barat tuh ada di situ ya, tuh Tribuners, mungkin bisa dicek. Nanti saya juga ngecek Pak. Saya sebagai masyarakat kan harus memajukan juga ya Pak ya. Keren gitu ya. Nah Pak, ini kan sebentar lagi sudah mau 2022 nih ya. Bulan depan hitungan hari udah mau masuk 2022. Program apa lagi yang akan dilakukan di Patriot Desa ini Pak? Ini programnya kita teruskan. Kita teruskan kayaknya terus berlanjut ya. Kita akan mengoptimalkan apa yang sudah kita lakukan sekarang, jadi optimalisasi. Dan kalau kemarin ada 377, untuk tahun 2022 berkurang jadi 183 atau sampai 200 saja orang. Kenapa itu? Kenapa? Karena pertama ada peruntukan desa yang sudah kita setting ya, karena ada prioritas kan desa, dan juga dikarenakan adanya alokasi anggaran ya, maklum kan kita harus prioritas juga kepada yang dalam hal ini penanganan COVID ya. Jadi kan kita jadi harus bisa punya empati kepada anggaran yang kita harus prioritaskan ke sana. Tetapi adalah bahwa yang paling penting adalah walaupun sedikit dan anggarannya juga tidak sebesar di 2021, tetapi yang kita harapkan adalah impact-nya, dampaknya atau outcome-nya itu lebih dahsyat, lebih besar. Jadi dengan kata lain low budget tapi high impact gitu. Iya betul. Itu yang kita lakukan. Low budget high impact gitu ya, karena kita gitu. Bicara terus gitu ya Pak ya. Berarti akan berkurang desa yang desa yang diperuntukkannya sekarang kita punya indikator desa, namanya Indeks Desa Membangun. Nah, di antara Indeks Desa Membangun itu kita punya 18 desa tertinggal. Oh, masih ada gitu. Tapi yang sangat tertinggal udah 0. Jadi zaman Pak Ridwan Kamil keren deh ini, jadi desa sangat tertinggalnya udah nggak ada. Wih, keren gitu ya. 0. Nah, desa tertinggalnya pun tinggal sedikit, tadinya 900-an, sekarang tinggal 18. Nah, 2022 kita kepengen itu 0 juga. Jadi 0 juga. Makanya Patriotnya nanti pasti terjun di 18. Nah, terus nanti ada yang di berkembang ada, yang di maju ada, nah yang di mandiri juga ada. Mandiri itu yang paling tinggi. Oh, mandiri itu mungkin sudah tidak ada lagi kontribusi dari Patriot Desa atau gimana tuh Pak? Masih, jadi nanti Patriot Desanya ditempatkan di mandiri supaya dia nanti menjadi center atau pusat pertumbuhan desa yang lain. Jadi contoh lah jadi gitu. Jadi contoh gitu ya Pak. Untuk mandiri sendiri sudah banyak juga berarti ya Pak? Banyak, 586. Wih, luar biasa ya berarti. Nah, untuk bisa dibilang tadi ada yang tertinggal, desa tertinggal itu, indeksnya, parameternya tuh seperti apa tuh Pak? Ya, dia dari di bawah ya, jadi di bawah daripada rata-rata yang ada ya, di mana dilihat dari 3 sisi itu tadi, sosial, ekonomi, lingkungan. Jadi dia masih cukup rendah dari sisi itu. Tetapi yang jelas 3 itu pastinya mungkin tidak rata. Kalau seandainya dia ada yang rendah di lingkungan, maka si Patriot nanti akan fokus ke lingkungan. Lingkungannya seperti apa tuh Mak? Misalkan kayak kebencanaan ya. Kalau ada desa yang rentan bencana, mungkin dia harus banyak melakukan simulasi bencana, misalkan gitu ya. Organisasi bencana. Kalau desanya kurang sanitasi, ya, misalkan ya, atau air bersih, mungkin itu ya yang ditangani. Sampah, nah biasanya kalau lingkungan sisi itu. Itu ya Pak ya. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir adalah bagaimana sistem perekrutan dari Patriot Desa ini sendiri nih Pak? Bisa dijelaskan Tribuners yang mau ikut nih, generasi mudanya nih. Yang dulu kita lakukan dengan membuka pendaftaran secara terbuka ya, dengan open publikasi ya, kemudian mereka melakukan pendaftaran, kita lihat seleksi administratifnya, kemudian kita lakukan tes dan wawancara. Kemudian nanti kalau mereka diterima, dilakukan penggodokan pelatihan 45 hari loh pelatihannya. Gitu ya. Karena nggak gampang kan turun ke desa ya. Nah kemudian nanti baru dia penugasan, dan salah satu syaratnya sesuai dengan komitmen dia harus live in. Live in itu tinggal di desa. Oh iya, tadi juga saya dengar katanya kalaupun saya misalnya melamar orang Bandung, saya nggak akan ditempatin di Bandung, betul itu ya Pak ya? Karena gini, dia harus punya perjanjian bersedia ditempatkan dimanapun. Kalau seandainya dia memang ditempatkan
bukan sekitar Bandung karena dari penilaiannya cocok, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia ditempatkan nanti di Pangandaran, dia harus bersedia. Harus bersedia ya Pak. Kualifikasinya untuk kayak gitu apa aja tuh Pak? Yang jelas sih sarjana ya, sarjana dan punya keinginan untuk terjun di desa. Wah, berarti harus banget challenging tuh, anak-anak challenging tuh zaman sekarang boleh nyobain nih untuk membangun desa di Jawa Barat gitu kan ya Pak. Kawah Chandra di muka. Iya betul. Sebelum, pokoknya kan Pak Gubernur bilang, bekerja di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu dahsyat banget ya jadinya itu ya Pak. Wah, terima kasih loh Pak untuk waktunya telah memberikan penjelasan dari salah satu program dari DPM Desa Jawa Barat tentang Patriot Desa. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga Tribuners juga sekarang sudah tahu gitu ya, ternyata desa-desa di Jawa Barat ini sudah maju berkat dari salah satu programnya DPM Desa Provinsi Jawa Barat, yaitu Patriot Desa. Kalau begitu Pak Diki, terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya. Semoga kita akan bertemu lagi kesempatan lainnya. Sukses juga buat Tribun, terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, untuk Tribuners, nanti kita akan bercerita lagi dengan ketiga narasumber untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka di Patriot Desa ini. Assalamualaikum. Desa Raja Mandala Kulon terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memiliki luas 1.525 km persegi dengan jumlah penduduk 15.830 jiwa. Desa Raja Mandala Kulon memiliki banyak sekali potensi, baik pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan kebiasaan sosial yang masih dilakukan. Nah, baik Tribuners, setelah tadi kita berbincang santai dengan Kepala Dinas dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Diki, sekarang kita akan sharing-sharing nih sama orang-orang yang ada di balik program Patriot Desa. Nah, dari 3 narasumber yang telah hadir, kita perkenalan diri dulu. Mungkin dari Akang boleh disebutkan nama dan sebagai apa nih di Patriot Desa? Ya, siap. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abud Baidillah, saya sebagai SSPMD atau Koordinator Kabupaten Bandung Barat. Oke, untuk Akang? Perkenalkan, nama Muhammad Anwar Pasni sebagai Patriot Desa. Sebagai Patriot Desa, Ibu? Perkenalkan, nama saya Siti Mariam sebagai Ketua PKK Desa Raja Mandala Kulon. Oke, kalau gitu kita sekarang mau tanya-tanya ya, jangan pada tegang, kita ngobrol santai nih ya. Karena kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadi sendiri bahwa program Patriot Desa ini adalah memajukan desa-desa. Dan banyak pula orang-orang di balik itu, termasuk Kang Abud ya, sebagai koordinator. Boleh dijelaskan lebih jelas nggak, koordinator di program Patriot Desa ini kerjanya apa aja nih Kang? Ya. Kita di koordinator atau SSPMD ya, program Patriot Desa, kebetulan saya ditugaskan di Kabupaten Bandung Barat itu. Tugas kita salah satunya adalah mentoring ya, coaching, terus pendampingan kepada teman-teman di Patriot Desa, di desa-desa, juga kepada para penggerak lokal. Oh gitu ya, jadi yang mensupervisi semuanya gitu ya. Berarti seluruh desa di Kabupaten Bandung Barat totalnya ada berapa? Kita kebetulan yang lokasi Patriot Desa di Kabupaten Bandung Barat itu ada di 17 desa, di 10 kecamatan. Jadi tidak semua desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Oh begitu ya, hanya 17 desa itu ya. Ini sebagai koordinator dan Kang Anwar ini sebagai Patriot Desanya ya. Kang, saya kan tadi juga ngobrol sama Pak Kadis bahwa Patriot Desa yang dikirim ke desa-desa ini melalui open recruitment nih. Apa yang menjadi motivasi, saya mau deh jadi Patriot Desa? Kenapa tuh Kang? Karena zaman anak sekarang kan mikirnya, saya mau kerja di perusahaan mana atau menjadi apa gitu. Kenapa Kang sendiri pengen di desa? Pada awalnya saya juga kerja, jadi kerjanya di sebuah pemerintahan, instansi pemerintahan. Tapi ketika saya melihat dari ada rekrutmen dari Patriot Desa, itu membuat saya tertarik gitu, karena kan saya jarang sekali berada di desa, terus bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Jadi tantangan gitu ya, tersendiri gitu ya. Apa yang menjadi tantangannya tuh, pengen membangun desanya atau tantangannya kayak apa, atau karena ingin pengen coba sesuatu yang lebih challenging gitu Kang? Lebih ingin mencoba sih Mbak.
Oh, Lebih coba-coba ya. Terus lebih ingin belajar gitu. Ingin belajar, melalui pengalaman ya, masyarakat desa. melalui masyarakat. Tapi nggak apa-apa kan ya. Nah, untuk domisili sendiri dari Kang Anwar ini di mana, Kang? Kalau saya itu kan asalnya itu dari Tasik, Dari dari Tasik. Kabupaten Tasikmalaya. Penempatan di Desa Raja Mandala Kulon di Kabupaten Bandung Barat. Oh gitu ya. Jadi kangen rumah nggak, Kang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Udah berapa lama kebetulan di Desa Raja Udah Mandala ini? sekitar 1 tahun. Sudah 1 tahun ya, cukup lama juga ya, alhamdulillah gitu. Saya balik lagi nih sama Kang Abud nih ya. Ada suka duka nggak sih, Kang? Boleh nggak ceritain nih ya, sharing gitu ya pengalamannya. Kang sebagai koordinator untuk mensupervisi para patriot desa ini, boleh dibagikan pengalaman-pengalaman yang menarik gitu, Kang? Apa tuh? Suka dukanya sebetulnya lebih ke tantangan ya. Lebih ke tantangan itu kan kita bagaimana kita mempelajari kultur, karakter gitu kan dari tiap-tiap desa, dari tiap-tiap sumber daya yang ada itu kan beda-beda ya karakternya. Jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke tantangan bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kultur, dengan karakter yang ada di lapangan gitu kan, sehingga ini menjadi suatu kekuatan gitu kan, kelebihan yang harus kita optimalkan seperti itu. Sukanya kita banyak relasi, banyak teman baru gitu kan, menjalin silaturahmi kemana-mana kan ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Di samping kita dapat pengalaman dari segi bagaimana nih tata kelola pemerintahan, bagaimana kita mendorong dari sisi pemberdayaan masyarakat segala macam. Gitu ya, jadi menyenangkan sebenarnya ya. Hambatannya udah kerasa belum nih? Iya, tadi lebih ke tantangannya kayak seperti misalkan kita mempelajari lebih mengenal orang kultur, ya gitu mengenal ya. orang gitu kan. Terus bagaimana kita untuk bisa masuk gitu Iya, kan. Itu betul, kan betul. perlu improve ya, perlu. Pernah mendapat penolakan nggak, Kang, dari misalnya dari masing-masing desa, dari masyarakatnya gitu? Alhamdulillah kalau di Kabupaten Bandung Barat itu luar biasa, welcome ya, welcome kita sekali ya. menerima gitu kan keberadaan kita di di desa-desa. Di desa-desa, alhamdulillah ya, banyak yang mau ikut berpartisipasi tentunya. Sekarang saya balik ke Kang Anwar. Sebagai patriot desa berarti yang disupervisi oleh Kang Abud ini gitu ya. Sebenarnya tugasnya Kang ini di Desa Raja Mandala itu pengalamannya seperti apa, Kang? Tugasnya menjalankan apa saja program-program? Jadi ada 3 tugas untuk patriot desa, yaitu integrator, terus akselerator dan komunikator. Komunikator, ya betul. Programnya yang sedang dijalankan, Akang tadi sudah bilang 1 tahun ya. Itu ada program apa aja tuh, Kang, sama setahun itu? Yang pertama, ketika saya terjun di desa itu, salah satunya itu ada dari kelompok tani. Nah, kelompok tani ini karena ada masalah dari hama. Nah, kita itu membuat sebuah inovasi, yaitu membuat pupuk organik. Buat pupuk organik dari akar bambu. Oh gitu ya, itu prosesnya lama juga buatnya, lumayan gitu ya. Alhamdulillahnya dari Akang sendiri punya timnya berapa orang tuh, Kang, yang menjalankan itu? Cuma 1 orang saja. Cuma Akang aja gitu ya? Kalau dari patriotnya melibatkan masyarakat desa. Oh begitu ya. Oh jadi memang patriot desanya itu 1 orang melibatkan masyarakat yang ada di desanya. Selain pupuk organik itu ada apa lagi tuh, Kang? Ada pupuk organik, terus ada kelompok usaha dari para pemudanya itu, terus ada sekolah lansia. Oh sekolah lansia sama Ibu Siti Mariam ya gitu. Terus ada digitalisasi wisata. Digital wisata. Kebetulan kan di sana ada wisata gitu. Ada apa tuh, Kang, boleh ceritain? Ada Sanghyang Kenit. Oh iya, saya pernah ke sana tuh. Sanghyang Tikoro, terus ada Sanghyang Heuleut, terus ada pemandian air panas juga. Oh gitu ya, saya pernah main ke Sanghyang Kenit itu yang airnya deras sekali gitu ya, batunya banyak-banyak. Itu kalau di foto estetik banget ya udah. Buat healing boleh loh, terima. Saya healing ke sana. Nah, terus untuk dari segi wisatanya gimana? Nah, kalau dari segi wisata itu kan awalnya mereka itu kurang tahu ya mengenai website, terus mengenai digitalisasi wisata kayak gimana. Nah, ketika saya mulai ke sana itu ternyata mereka butuh akses untuk mengekspor lebih luas lagi nih, antar kota, antar kabupaten, atau bahkan nasional gitu, internasional. Nah, salah satu yang dilakukan oleh saya itu menjalin kemitraan dengan pihak Telkom.
dengan pihak Telkom, yaitu dengan membuat website, terus dengan manajemen yang ada di Samhyang Kenet itu bisa supaya mereka bisa lebih terorganisir gitu, lebih bisa tertata dalam manajemennya, yaitu dengan digitalisasi dengan aplikasi ELO, Apa itu, Kang? elektronik tiket. Elektronik tiket. Jadi maksudnya kita kayak reservasi pesan dulu tiket baru di sana diambil atau gimana tuh, Kang? Bisa pesan gitu, bisa. Oh, bisa gitu ya. Bisa pesan atau bisa langsung di sana bayar. Scan barcode gitu kah? Scan barcode ya. Oh, berarti sekarang kalau dulu saya ke sana itu masih ngepet gitu ya, masih pakai kertas, yuk masuk gitu kan ya. Ya masuk, kalau sekarang enggak ya, ada scan barcode juga. Sama halnya juga Samhyang Kenet, mereka kurang pede dengan apa yang mereka lakukan, terus apa yang harus mereka lakukan, bingung gitu. Nah, mulai lagi bertumbuh, mulai lagi bisa mulai bisa menyatakan pendapat kan, interaksinya mulai dapat, terus ruang inklusifnya juga mulai terbangun juga. Jadi mereka juga tambah percaya dirinya gitu, meningkat. Ya, komunikasinya juga udah lebih baik lagi gitu ya. Kang Anwar, saya juga mau bertanya nih, tadi kan ada 6 program Patriot Desa untuk Desa Raja Mandala, itu programnya ada wisata dan lain-lain. Nah, boleh disebutkan nggak atau diceritakan perubahannya itu seperti apa dari setiap programnya? Silakan. Kalau dari program lansia, sekolah lansia itu pada awalnya Ibu Kades itu kurang percaya diri, Mbak. Kurang percaya diri, nggak tahu apa nih yang harus dilakuin, yang harus dilakuin dalam kegiatan itu. Terus saya barengi aja gitu, saya barengi bertahap gitu kan, nggak langsung harus kayak gini enggak gitu. Bertahap dibersamai sama-sama belajar, dan akhirnya mulai bertumbuh, mulai kelihatan perubahan dari Bu Kades selaku penggerak lokal dari sekolah lansia. Mulai percaya diri, terus mulai bisa mengorganisir masyarakat dari sekolah lansia itu. Ya. Jadi wah, ini mulai pedenya udah dapat lah. Timbul gitu ya, yang tadinya malu-malu gitu ya, jadinya wah sudah berani saya gitu ya. Sekarang tadi katanya ada sekolah lansia, dan ini Ibu Siti Mariam ini merupakan dari masyarakat Raja Mandalanya. Ibu, saya mau cerita, sebelum adanya Patriot Desa ini, sebelum Kang Anwar masuk ke desa Ibu itu apa gitu ya, lalu menjadi kelebihannya setelah adanya program dari Patriot Desa ini, apa juga yang Ibu rasakan? Boleh Ibu bagi-bagi pengalaman? Ya, sebelum Patriot masuk, alhamdulillah kegiatan dan program ada juga di Desa Raja Mandala Kulon. Terus setelah Patriot masuk, alhamdulillah juga langsung ada program sekolah lansia yang acaranya Nyaah Kakolot gitu ya. Ya, jadi semuanya itu termasuk ngurus semua lansia gitu. Orang tua yang usianya 60 tahun ke atas, ada juga yang di bawah 60. Alhamdulillah semua pesertanya banyak gitu ya. Banyak, sekitar 100, kadang kurang gitu ya. Gitu ya, Bu. Itu berjalan udah 3 bulan. Sudah 3 bulan, dari bulan Oktober berarti ya? Berjalan udah 3 bulan. Alhamdulillah semangat semua yang hadir pesertanya. Jadi semua peserta tidak pernah mengeluh gitu. Sejak diadakan sekolah lansia ini, semua peserta merasakan senang dan happy ya, di acara itu. Di acara itu mereka happy gitu kan. Acaranya pagi-pagi pas datang ada senam dulu ya. Terus pemeriksaan, dikasih obat juga, pemeriksaannya gratis. Alhamdulillah itu dibantu oleh Bajnas juga. Saya merasa terbantu oleh Bajnas, juga Patriot Desa. Alhamdulillah Desa Raja Mandala Kulon selalu ada yang membantu, terutama pada program ini. Terutama dalam program ini. Selain tadi sekolah lansia, Patriot Desa juga punya program apa nih, Bu, di Raja Mandala itu? Tadi ya, yang tadi produk tani gitu ya. Itu semua juga Ibu merasakan dan ikut menjalani semuanya, apa hanya di sekolah lansia aja, Ibu?
Sekarang saya di sekolah lansia aja. Gitu, ya. Kalau yang di program Patriot saya tidak mengikuti gitu ya. Oke, gitu ya. Selama COVID ada, alhamdulillah program yang lain alhamdulillah ada, cuman tidak penuh gitu, tidak gitu total, ya. tidak sempurna gitu ya. Iya. Cuman sebagian ada, seperti ada pertemuan sama PKK gitu, sama ibu-ibu kades juga yang lain ada gitu ya. Cuman tidak seperti sebelum ada COVID gitu ya. Sejak ada COVID separuh terhambat gitu. Iya, aktivitasnya jadi ini ya, ruang geraknya karena ada pandemi juga ya. Iya. Tapi kan sekarang sudah tidak terlalu ini banget ya pandemi ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Kang Akbar, saya mau cerita tadi sekolah lansia. Aktivitas lain gitu ya selain pemeriksaan tadi diberikan aktivitas apa lagi di sekolah lansia ini? Sebelum itu kan ini programnya merupakan program dari Basdinas Jabar. Nah, Basdinas Jabar punya program yang Akakolot. Nah, dikolaborasikan sama pihak PKK, sama pihak PKK, terus kolaborasi lagi sama Indonesia Ramah Lansia. Nah, selain dari aktivitas yang tadi Ibu Kades sebutkan itu, ada juga nilai-nilai edukasinya. Untuk edukasi kayak semacam mereka lebih tahu kondisi kesehatan mereka, terus mereka juga banyak belajar dan ternyata mereka juga merasa sangat senang karena cerita nih ternyata mereka merasa stres nih kalau nggak ada kegiatan. Betul. Ketika ada sekolah lansia mereka mulai komunikatifnya mulai kerasa ya, karena mungkin sosialisasi gitu ya dengan lansia-lansia lainnya gitu bikin mereka happy gitu ya. Nah, dari segi wisata itu sekolah lansia, terus kalau segi UMKM-nya juga UMKM kan di Desa Raja Mandala Kulon itu karena memang dampak dari pandemi banyak anak-anak muda yang emang berhenti bekerja. Tapi mereka punya potensi. Nah, saya koordinasi dengan penggerak lokal dan mereka pun penggerak lokal itu akhirnya bisa menginisiasi untuk membuat sebuah kelompok usaha. Nah, kelompok usaha itu menaungi mereka-mereka yang memang punya potensi di desa dan bisa membuat sesuatu yang memang bisa membantu perekonomian mereka. Oh begitu ya, jadi anak mudanya juga udah ikut berpartisipasi dengan segala program dari Patriot Desa ini ya. Oke, terus untuk ini nih, pertanyaan juga untuk dari Kang Anwar ke Ibu Siti secara Kang Anwar merasa yakin gitu ya untuk Ibu Siti ini merasa mandiri gitu. Si desa ini tuh merasa mandiri gimana tuh Kang? Sudah yakin apa belum nih? Saya pribadi sangat yakin sangat yakin dengan sekarang Ibu mulai bisa interaksinya enak gitu kan, bisa mengorganisir masyarakat dan ditambah lagi sekarang kan ada peningkatan kapasitas untuk khusus pengurus dari PKK di sekolah lansianya. Oh begitu, berarti sudah merasa yakin ya untuk nanti pada akhirnya harus meninggalkan Desa Raja Mandala dan sekolah lansia ini, berarti sudah yakin kalau ibunya sendiri akan mandiri melanjutkan lagi program-program yang telah dijalankan dari Patriot Desa. Oke, insya Allah ya Bu, yakin dong Bu? Insya Allah. Semangat gitu. Untuk pengurusnya sendiri di sekolah lansia selain ibu ada berapa orang lagi Bu timnya? Awalnya kan saya bingung gitu ya, sejak datang Kang Anwar ke rumah gitu ya, mau berjalannya masuk ke program ini, terus saya bilang harus bawa siapa gitu kan, bingung siapa aja yang harus kita bawa ke program ini. Saya bilang udah aja PKK sebagian saya bawa, terus saya ambil kader dari RW 12, dari RW 252 gitu. Alhamdulillah, jadi pergerakan ini pengurusnya ada 10 orang. Ada 10 orang. Termasuk Kang Anwar. Gitu. Termasuk Kang Anwar. Tapi bukan berarti kalau nanti Kang Anwar sudah meninggalkan jadi pincang tuh enggak? Jangan ya Bu ya. Harus paling saya semangat. Nyari satu ditambah lagi. Ditambah lagi. Enak gitu, iya. Nggak apa-apa nanti kalau Kang Anwarnya udah nggak ada,
telepon aja, Bu, ini gimana? Sibukin aja, Bu, sibukin. Kejar ke rumahnya. Silaturahmi gitu ya. Oke, kalau Kang, kita tadi sudah membahas sekolah lansia. Kita mungkin akan membahas juga beberapa desa di Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Apakah setiap desa ini mempunyai program yang sama seperti Raja Mandala atau mereka tuh punya program khusus juga sebetulnya? Kebetulan di Patriot Desa itu kan tiap-tiap desa itu beda-beda ya kegiatannya. Yang jelas kita ada bergerak di sosial budaya, di ekonomi, juga di lingkungan gitu. Jadi ada beberapa desa yang karena kebetulan kita masuk juga ke daerah kawasan Das Citarum Harum, itu Das Citarum ya. Jadi yang beririsan, nah kita ada yang kegiatan di bidang lingkungan seperti pengolahan sampah gitu kan, pemanfaatan pekarangan seperti itu. Terus ada juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu ada yang mendorong BUMDes menjadi hub, walaupun tidak semua desa ya, hanya beberapa desa gitu kan yang BUMDes menjadi hub untuk di bidang ekonomi. Misalkan yang awalnya BUMDes hanya mengelola gedung misalkan. Nah saat ini udah mulai bagaimana dia mengkoordinir UMKM yang ada di desa. Gitu. Karena kan kita misalkan didorong digital marketing, sementara kan pemahaman mereka itu terbatas gadget atau misalkan perangkatnya juga kan terbatas. Akhirnya untuk menangani masalah itu, untuk membantu pemasaran online misalkan itu oleh BUMDes misal. Terus di bidang lingkungan ini menjadi salah satu unit usaha. Kalau selama ini misalkan contoh bank sampah gitu ya. Bank sampah itu kan ada yang dikelola mandiri. Nah kita coba dikoneksikan dengan BUMDes gitu kan, menjadi salah satu unit usaha di BUMDes gitu. Terus ada juga yang di bidang UMKM ya, dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan kita kolaborasikan, kita kerjasama. Misalkan di desa ini ada tokoh atau misalkan ada pengusaha yang sukses nih di bidang UMKM misalkan, nah kita coba ditransfer gitu kan ke desa yang lainnya gitu kan, sehingga kolaborasi antar kawasan itu berjalan. Itu di bidang UMKM. Terus kita juga di bidang sosial budaya ya, ada di seni gitu kan, ada juga di literasi. Kita dari 17 desa itu kurang lebih ada 6 desa yang masuk di literasi, baik merintis di taman baca masyarakat atau reaktivasi perpustakaan desa. Gitu. Jadi perpustakaan desanya sudah ada, sarannya sudah ada, tapi tidak ada aktivitasnya. Akhirnya sama kita didorong, diaktifkan dan menginovasikan, mengembangkan kegiatan yang awalnya hanya kegiatan membaca gitu kan. Nah, sekarang kita udah mulai digeser gitu kan. Ternyata di literasi lebih luas gitu kan, seperti itu. Itu di bidang sosial budaya. Salah satunya adalah di literasi. Terus di bidang lainnya kita juga di lingkungan tadi, di pengolahan sampah, pemanfaatan pekarangan, gitu, pemanfaatan lahan kosong gitu kan, seperti itu. Beda-beda lah polanya tiap desa gitu, tergantung dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman di awal tahun. Oh begitu ya, jadi sebelum masuk ke desa-desa untuk menjalankan semua programnya memang dilihat dulu desa atau kebutuhannya apa, terus sumber daya manusianya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, kayak gitu ya. Menarik berarti ya. Ya ada juga kan beberapa seperti tadi di Raja Mandala gitu kan, mendorong dari sisi wisata. Kita dari wisata misalkan dari sisi apa? Kayak di Raja Mandala misalkan mendorong dari sisi digitalisasinya. Di samping itu kita kan melakukan kolaborasi ya, Pentaheli, kita membangun jejaring dengan berbagai pihak gitu kan, untuk bagaimana pihak-pihak terkait itu untuk bisa masuk ke desa gitu kan. Alhamdulillah kita jejaring dan kemitraan itu yang terjalin saat ini udah luas ya, networkingnya. Gitu, dengan Rumah Salman, terus dengan PT Telkom, terus dengan marketplace yang ada gitu kan, udah masuk, termasuk dengan jejaring NGO atau lembaga-lembaga lain. Iya, berarti memang nggak hanya pemerintah dari dinasnya saja ya, dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat, tapi memang sudah bekerja sama dengan lingkupan yang luas, swasta juga. Tadi ada perguruan tinggi, ada perguruan tinggi gitu ya. Oke, keren juga ya sebetulnya ya. Nah, untuk Kang Anwar sendiri nih ya, ada merasa hambatan nggak sih ketika menjalankan program? Kayaknya udah 1 tahun kan ya di sana. Ada merasa, wah kok tiba-tiba susah ya gitu. Apa sih yang ada nggak merasa gitunya, Kang? Kendala ya? Iya, kendalanya. Kalau kendala ketika awal-awal di Raja itu
pasti kan penyesuaiannya lumayan agak lama. Saya lebih kepada kondisi geografisnya. Jadi antar RW ke RW lain itu jauh lumayan. Oh gitu. Karena kan di sana itu ada 17.000 jiwa di desa itu. Banyak juga ya. Jiwa dengan 2.000 hektar. Wow, luas banget ya. Petualang banget ya Bunda ya. Berarti kan RW-nya itu kan ada 27 RW. 27 RW. Jadi lumayan itu jadi hambatan dan jadi tantangan juga bagi saya pribadi gitu. Terus gitu. Cuaca juga tuh panas di sana. Lebih ke sana sih. Tasik juga panas kan Kang? Sama ya? Udah daerah dingin, Galunggung. Oh di Galunggung, iya benar-benar ya. Pas kesini mungkin itu ya panas ya, gimana nih gitu ya. Tinggal nyebur aja itu ke Sayangkenet kan Kang bisa berenang. Itu yang lebih pasti saya merasa bangga lah. Oke. Bisa tinggal di Desa Raja Mandala Kulon dengan antusias dan penerimaan yang begitu terasa bagi saya pribadi. Oh gitu ya. Berarti sebetulnya mungkin saya pikir gitu ya, mungkin ada beberapa orang tuh yang menolak gitu tentang apapun gitu ya. Apalagi sekarang kita digitalisasi, mungkin ada yang menolak apa gitu, tidak mau mengikuti. Tapi ternyata untuk di Raja Mandala sendiri nggak ada. Alhamdulillah mau mengikuti didukung, ya. Sangat didukung ya. Untuk Ibu Siti Mariam itu senang berarti ya Bu ya adanya program dari Patriot Desa, tidak merasa kesulitan mengikuti gitu dari arahan Kang Anwar ini? Alhamdulillah sejak ada Kang Anwar. Asik. Apalagi yang ada di program sekarang saya ikuti gitu ya. Di program sekolah lansia ini. Salah satunya dia. Awalnya dari dia gitu ya. Iya. Sebelumnya saya nggak ngeh gitu kan. Iya betul. Apa program ini gitu kan. Terus dia ngobrol ke saya, Bu ada acara ini, program ini dari Bajnas gitu ya, yang mau bantuin kita. Alhamdulillah dia bilang gitu, terus saya respon baik gitu ya. Ya udah kita gabungkan aja sama PKK gitu. Insya Allah berjalan gitu. Iya, setelah berjalan, alhamdulillah juga gitu kan, berjalan dengan baik. Terus kita pergi ke lingkungan, ke lokasinya, dicek dulu. Terus kita gabung ngobrol dulu sama kadernya, kader yang ada di lokasi itu yang mau dipakai sekolah lansia itu. Alhamdulillah respon baik. Terus yang ngikuti acara sekolah ini ada 2 RW, RW 1 sama RW 25. Acara sekolahnya jadi dijemput. Oh dijemput. Nah, peserta yang agak jauh gitu ya, yang 25 itu RW 25 kan jauh, jaraknya jauh ke tempat yang RW 1. Dijemput pakai mobil, berapa balik gitu ya dijemput. Kalau nggak dijemput kasihan. Iya betul ya. Iya kan usia udah lansia gitu ya, kondisinya juga kan gitu. Kalau pakai motor sayang gitu ya, masuk angin ya. Kita lagi tanggung jawab. Iya cuaca lagi kayak gini, kalau pada masuk angin ngerokin satu-satu juga nggak mungkin ya Bu ya. Makanya itu kita ambil supaya dia happy, supaya mereka semangat gitu ya. Kita jemput semua. Udah di tempat, alhamdulillah ada yang memberi materinya juga. Terusan pembelajarannya juga lancar gitu kan. Semua peserta dikasih ATK. Seperti tas, pulpen sama bukunya juga dikasih. Terus di acara itu permulaannya dia memperkenalkan diri dulu sama itu semuanya gitu ya, supaya pada tahu gitu. Iya, interaktif. Jadi kayak kita di sekolah zaman dulu SD gitu ya, gitu. Ada mobil jemputan, tinggal naik gitu ya, baru masuk sekolah, hai nama saya gitu. Mungkin lebih mengenal. Karena kan itu ada berapa, 25 RW ya? 27 RW gitu ya. Mungkin nggak setiap RW kenal juga mungkin ya, kayak itu gitu ya. Baru 2 RW juga kan jaraknya agak jauh, jadi nggak pada kenal gitu. Suatu saat ada di acara itu, dia saling kenal gitu, alhamdulillah. Kalau dilihat, saya perhatiin satu-satu gitu ya, lucu gitu. Pada ngobrol, saling curhat gitu ya. Gitu ya. Curhat penyakitnya, curhat kesehariannya gitu. Iya betul. Alhamdulillah, jadi semua lansia sejak ada program ini kelihatannya gimana ya? Punya semangat hidup lagi, semangat tinggi gitu ya. Terus perubahan dan kemajuannya
kelihatan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kan biasanya yang sudah masa tua sosialisasinya kurang gitu ya, kurang diperhatikan gitu kan, semangatnya juga kayak mau ngapain lagi gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah dengan ada bantuan dari Patriot Desa ini, dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat itu kebantu sekali untuk para lansia di sana ya. Untuk sekolah lansia ini hanya di Raja Mandala atau gimana nih Kang? Ya kebetulan saat ini baru di Raja Mandala, di Desa Raja Mandala, dan sebetulnya ini kan kolaborasi ya, berbagai pihak, ada dari Bajnas, yang tadi ya, karena tugas kita salah satunya adalah di Patriot itu kalau kita melihat dari KPI bagaimana kita menumbuhkan ruang interaksi, nah itu sudah sebagai terbentuk gitu kan, dengan adanya pertemuan, terus kita membangun jejaring dan kemitraan juga sudah terbentuk, dan sekarang juga di digitalisasi desa kita publikasi kegiatan, bukan hanya kegiatan kita tapi kegiatan yang ada di desa gitu kan, seperti itu. Nah ini di Bandung Barat itu kita saat ini sudah memiliki 53 penggerak lokal gitu untuk gitu, dari 17 desa itu. Nah dari 53 itu 16 ada di bidang ekonomi. Itu seperti itu. Gitu ya, berarti kan memang sudah maju juga ya. Tadi udah maju lah semua desa di Jawa Barat. Tadi saya juga bercerita dari Pak Diki tuh katanya sekarang hanya tinggal 17 desa yang tertinggal gitu ya, dari ribuan di kota di Jawa Barat gitu ya. Berarti semua program dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat termasuk program Patriot itu sangat berhasil sekali ya. Wih, luar biasa banget loh ya. Nah, untuk nih sekarang kan dari tahun 2019 mungkin 2020 tuh kita memasuki masa pandemi COVID-19 gitu ya. Ada terasa bedanya, ada hambatannya nggak untuk menjalankan tugas-tugas Patriot Desa ini? Mungkin boleh nih dari Kang Anwar dulu deh. Dari saya. Boleh. Iya pasti punya hambatan tersendiri ya di desa. Ini kan di desa juga jadi ruang lingkupnya agak terbatas tuh. Bisa berinteraksi dengan masyarakat, terus kita bisa kalau mengadakan sebuah acara juga dibatasi gitu. Jadi ketika dalam keadaan COVID-19 kemarin itu saya Patriot Desa lebih membantu pemerintah desa untuk bisa mensosialisasikan pencegahan COVID, terus membantu dalam vaksinasi gitu ya, lebih menerangkan tentang COVID itu apa gitu ya. Nah untuk sebagai Akang koordinatornya ada juga merasa hambatan selama COVID? Jelas pastilah ya, kita harus di awal-awal kan kita menyesuaikan yang tadinya kita bertatap muka bebas gitu kan, ketemu segala macam itu. Nah dengan di masa pandemi kan kita harus menyesuaikan. Ya di awal-awal sih tantangan bagaimana kita menghadapi gitu kan, tapi kesini udah mulai berjalan seperti biasa lah gitu, walaupun ya kita tetap prokesnya diinikan gitu. Iya gitu ya Kang ya, memang kemarin-kemarin emang mulai tinggi ya, awal-awal tinggi banget. Sekarang alhamdulillah udah nggak tinggi lagi ya, jadi sekarang programnya akan lebih jalan lagi gitu ya. Nah sekarang nggak beberapa bulan ya, sebenarnya beberapa hari lagi kita sudah mau masuk ke tahun baru juga ya, 2022. Sebagai koordinator berarti lebih tahu tentang program dari Patriot Desa. 2022 ini akan ada program yang lebih seperti apa lagi nih Kang? Ya, sebetulnya kita saat ini sedang fokus ya di tahun 2021 itu bagaimana transfer ilmu dari Patriot Desa itu bisa berjalan ke penggerak lokal. Karena kunci keberhasilan dari program ini kan setelah tidak adanya teman-teman di lapangan gitu kan, artinya berkelanjutannya. Nah kita, saya sebagai koordinator memastikan kepada teman-teman bagaimana transfer, misalkan dari sisi jaringan, kemitraan, dari segi keilmuan yang lainnya gitu kan, pengorganisasian dan sebagainya itu bisa ditransfer ke penggerak lokal gitu, karena itu dipastikan. Sehingga kita untuk memastikan keberlanjutan salah satunya adalah kita untuk para penggerak lokal itu ada rencana kerja untuk tahun 2022. Jadi kita sudah siapkan bahwa 2022 itu penggerak lokal itu mau seperti apa gitu kan, sehingga nanti apa yang diharapkan dari program itu tercapai gitu. Jadi yang paling utama kan itu ya, berkelanjutan. Nah untuk kunci keberlanjutannya adalah tadi kita menginisiasi, memfasilitasi bersama-sama dengan penggerak lokal nih mau gimana ini ke depan, dituangkan dalam sebuah rencana kerja, dan itu akan dipantau sama-sama ya kita.
Nah, terkait dengan 2022 kita kalau dari sisi programnya sudah tersampaikan ya. Cuman kita untuk ke depan seperti apa dari sisi orangnya mungkin pasti berbeda lagi ya. Yang jelas untuk 2022 kita lebih ke mengoptimalkan Patriot Desa dengan misalkan di desa maju, desa mandiri gitu, desa berkembang seperti ya. itu. Jadi tinggal melanjutkan apa yang sudah dijalankan 2021 gitu ya. Karena mungkin di 2021 ini kemajuannya juga pesat mungkin ya Kang ya. Dari segala program maksudnya berjalan dengan lancar gitu ya. Iya, kita pondasi minimal lah, pondasi itu sudah mulai terbangun. Tinggal bagaimana nanti setelah tidak ada Patriot. Nah, ini yang kita saat ini fokus di Desember itu ya, untuk penguatan itu. Saya udah bisa ditinggal atau belum ya, gitu ya, kayak gitu ya. Udah bisa ditinggal atau udah bisa mandiri atau belum, kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi untuk Kang Anwar sendiri, kalau misalnya kan 1 tahun kontrak dilanjut lagi mau Kang? Ya kalau ada kesempatan ya insya Allah. Mas gitu sih jawabnya. Atau sebenarnya merasa menyerah? Enggak lah ya, yang pasti mau terus-terusan ya. Nah, ini kan sudah memasuki masa-masa digital ya. Udah di tahun ini tuh udah digitalisasi semuanya. Tapi untuk semua masyarakat di desa mampu untuk mengikuti, apa ada hambatan-hambatannya juga tersendiri nih Kang? Iya. Beda-beda ya. Kita tergantung segmennya. Kalau misalkan segmennya yang di anak-anak pemuda-pemuda milenial itu adaptasinya cepat ya. Tapi kalau yang sudah usia lanjut, nah ini menjadi tantangan gitu kan, dengan kayak contoh misalkan di digital marketing gitu kan, ada yang belum paham teknologi, dilatih segala macam pun ya susah gitu kan. Nah, terus yang kedua, dari sisi sarana penunjangnya juga gitu kan, ada yang terbatas segala macam. Nah, kita di Patriot Desa salah satunya memecahkan itu adalah harus ada orang nih, misalkan ada UMKM gitu kan, tapi agak kurang nih di pemahaman teknologinya gitu. Nah, kita harus ada orang yang bisa membackup itu. Nah, salah satunya kita ditarik ke BUMDes atau misalkan UMKM yang mandiri gitu. Pak Kadi sempat cerita bahwa dari BUMDes sendiri punya official buat jualan gitu ya, dan semua yang dari desa-desa dikumpulin dijualin di situ gitu. Kita dorong BUMDes itu jadi hub ya dari UMKM yang ada penghubung. Oh, dari penghubung gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti tadi ada beras, sesuatu saya juga sempat lihat ada singkong juga gitu ya. Dari Raja Mandala sendiri ada UMKM-nya juga atau apa itu kalau boleh diceritain? Dari UMKM pasti ada makanan kan. Makanannya apa tuh Kang? Kayak singkong juga. Pisang ya Bu. Keripik pisang, terus keripik gadung. Gadung itu apa, maaf? Gadung itu macam umbi-umbian. Oh, macam umbi-umbian ya. Kelihatan banget saya anak kota ya. Jadi gabung itu umbi-umbian tuh kayak ubi celembo gitu Bu atau gimana? Kayak ubi kalau dilihat dari sayuran mah kayak kentang, cuman gede gitu. Oh gitu. Cuman gede, dalamnya putih. Cuman prosesnya lama. Kenapa getahnya gatel? Itu beracun. Bukan beracun sih, maksudnya nempel gitu ya, karena gitu. Jadi dibersihinnya prosesnya gitu ya. Dan itu sudah berjalan. Alhamdulillah penjualannya sudah banyak juga. Iya. Itu kan disimpannya biasanya di toko-toko wisata. Buat oleh-oleh ya, buat pemandian Cipanas. Pemandian Cipanas gitu. Oh, berarti memang UMKM itu maksudnya bersinerginya lagi ya. Di wisata-wisata setiap desa kan tadi punya wisata-wisata disimpan untuk sebagai oleh-oleh gitu ya. Ya, pangsa pasar UMKM kita itu beda-beda. Oke. Ada di tataran desa gitu kan, regional gitu kan, atau bahkan juga ada yang sudah ke nasional gitu. Nah, salah satu potensi di Kabupaten Bandung Barat itu kan singkong ya. Nah, kita ada yang namanya singkong crispy gitu kan. Nah, itu sebagai pengembangan dari produk turunan dari singkong gitu kan, seperti itu. Banyaknya sih di umbi-umbian ya, di hasil pertanian seperti itu. Kalau di lingkungan kita tadi selain di sampah ya, kita juga ada yang di budidaya maggot gitu. Maggot itu apa kalau boleh? Maggot itu semacam ulet gitu ya. Semacam ulet. Itu segini. Saya tahu cacing. Gitu. Kalau boleh
Magot nih ya. Magot ini di budidayanya seperti apa nih Kang? Ini seru juga nih. Iya, ini kebetulan kita ada di beberapa desa yang budidaya Magot ini. Itu salah satunya kan Magot untuk pakan ternak ya. Oh, ternak atau ikan gitu. Nah, kita coba kembangkan itu. Coba dikembangkan itu ya. Udah namanya itu saya kelihatan banget anak kotanya tadi gabung lah Magot lah gitu. Saya harus banyak belajar juga ya gitu. Karena ya namanya anak kota ya. Jarang dengar. Jadi ini ilmu juga buat pribadi saya gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya buat Ibu Siti Mariam nih. Ibu, harapan Ibu ke depannya untuk Patriot Desa tuh, Ibu misalnya saya pengen Patriot Desa ini lebih juga melakukan fokusnya kemana, atau mungkin ada harapan tersendiri dari Ibu untuk Patriot Desa ini? Ya, kalau harapan saya sih kan katanya akhir gitu ya, Desember ini. Harapan saya kalau bisa gitu ya, janganlah pergi gitu. Selalu mengawal saya gitu kan. Ya, kalau bisa, iya, tapi kan betul. insya Allah setelah tidak adanya Patriot, saya pengurus lokal, insya Allah bisa melanjutkan ke depannya gitu ya. Amin. Mudah-mudahan harus semangat ya Bu iya, ya. pasti gitu semangat. Ya. Saya harus bisa gitu ya melakukan dan melanjutkan program ini yang awalnya dibawa sama Patriot gitu ya. Saya pengurus PKK harus bisa gitu melanjutkan, jangan sampai berhenti gitu ya. Saya berhenti gitu tuh Kang Anwar katanya ibunya udah apet ini tuh ya. Kita sudah menyiapkan deh. Jadi ini salah satu di sekolah lansia itu nanti kita di Desember ini ya Bu. Kita mau melatih PKK dan kader ya, kader Posyandu untuk bisa mampu memfasilitasi kegiatan sekolah lansia ini. Oh gitu ya, walaupun Patriot Desanya sudah tidak ada, kita harus menyiapkan sekolah lansianya harus tetap ada dong ya gitu ya. Jangan karena Patriot Desanya misalnya sudah selesai dengan program di situ malah jadi keluarganya tidak itu. Ibu semangat Bu. Semangat, pasti bisa. Pasti bisa Bu. Insya Allah Kang Anwar harus bisa juga. Insya Allah kan rencana sekolah lansia pesertanya itu Februari mau wisuda. Insya Allah. Insya Allah. Oh ternyata ada wisudanya juga ya. Itu gimana tuh evaluasinya atau semuanya aja wisuda gitu? Dilihat dari kehadiran. Siapa yang lebih banyak izin, siapa yang lebih banyak hadir gitu kan. Dilihat dari kegiatan semangatnya peserta. Semangat. Gitu. Ada juga yang malas juga ada gitu para lansia. Sejauh ini masih konsisten. Masih konsisten ya, masih bagus ya, gitu, masih bagus semangat. ya. Ya maksudnya 3 bulan kan sebenarnya waktu yang sudah cukup lama juga untuk melakukan mudah-mudahan sampai akhir gitu ya semangatnya. Iya, semangatnya gitu. Itu termasuk semangat sih Bu ya, udah 3 bulan nggak ada bolos. Saya aja dulu suka bolos Bu. Sekolah ini peserta yang hadir alhamdulillah masih tetap 50 orang. Peserta yang hadir belum ada perubahan gitu ya. Alhamdulillah semangatnya itu saya kagum gitu. Kagum ya, alhamdulillah sekali. Tapi untuk mengikuti program pemerintah vaksin, seluruh desa di Raja Mandala sudah mengikuti vaksin juga. Udah, alhamdulillah lancar ya. semuanya. Lancar dari semua desa Kabupaten Bandung Barat. Secara umum di KBB alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Partisipasi dalam vaksin itu bagus. Iya, karena kan kemarin kita harusnya divaksin untuk salah satu pencegahan. Kalau nggak divaksin malah nanti nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya, betul-betul. Nah sekarang dari Kang Anwar sendiri nih ya, karena kita sudah di penghujung acara, ada harapan lain nggak di program Patriot Desa ini untuk semuanya? Termasuk untuk Ibu Siti nih. Harapan di Patriot Desanya itu program ini masih bisa berlanjut, meskipun tidak dengan orang yang sama, tapi program ini konsisten bisa berlanjut, membersamai masyarakat desa, memajukan desa-desa di Jawa Barat. Untuk harapan dari saya pribadi untuk di sekolah lansia itu, mereka untuk peserta, untuk muridnya itu lebih ke mereka mandiri, lebih mandiri, mandiri, produktif, dan kesehatannya pun mulai terperhatikan. Dan program ini tetap berlanjut meskipun tidak ada Patriot Desa di sana. Dan Ibu makin semangat di sana, makin semangat dan bisa mengajak semua masyarakat desa untuk terlibat. Amin. Satu lagi Kang bilang, Bu jangan kangen saya ya. Kalau kangen saya bingung kan. Nah untuk Kang Abud sendiri, ada lagi nggak harapan-harapan atau sebenarnya saya mau melakukan ini lagi gitu Kang? Iya. Harapannya ya tadi program ini
dari sisi program ya harus berkelanjutan gitu kan, apa yang sudah diinisiasi saat ini gitu kan, jangan sampai terhenti ketika ada yang namanya program Patriot Desa, tapi harus berkelanjutan. Betul. Nah, poin pentingnya adalah tadi adanya peningkatan kapasitas dari penggerak-penggerak lokal gitu kan. Nah, kita berharap nanti program mungkin DPMD sudah menyiapkan ya, pasti ya. Nanti bagaimana nih para penggerak lokal yang saat ini sudah terbentuk gitu kan untuk bisa terus dikembangkan gitu kan. Karena kan kita beda-beda ya, dari masing-masing penggerak lokal itu ada yang baru merintis, ada yang berkembang, ada yang sudah mandiri gitu kan. Betul. Seperti itu. Tapi kalau saya sih di Kabupaten Bandung Barat selalu menekankan kepada teman-teman gitu kan. Misalkan contoh satu desa ada 4 penggerak lokal, harus ada 1 penggerak lokal kunci yang mampu berjalan mengkoordinir yang lainnya gitu kan. Ya. Sehingga ini harapannya bisa bertahan gitu kan, seperti itu. Karena mereka kan butuh ruang untuk diskusi gitu kan, butuh ruang untuk curhat juga gitu kan, betul, seperti itu. Jadi saya udah mulai mendorong ke teman-teman dipastikan kalau misalkan ada penggerak lebih dari 2 gitu kan, harus ada 1 yang bisa menghubungkan semuanya ya. Tapi kan selama ini juga tidak mengalami kesulitan ya Kang ya? Iya. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sekali nih pertama untuk Kang Abud sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat Patriot Desa Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih untuk Kang Anwar juga, terima kasih sebagai si Patriot Desanya nih dari Desa Raja Mandala Kulon Kabupaten Bandung Barat. Untuk Ibu Siti Mariam juga sebagai kepala sekolah lansianya ya, penggerak lokal di Desa Raja Mandala Kulon. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharing-sharing pengalamannya, terima kasih juga nih untuk para patriot, untuk koordinatornya juga sudah mau membantu para desanya itu. Terima kasih banyak. Semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya. Amin. Oke Tribuners, sudah saatnya kita untuk berpisah nih. Tadi kita udah sharing-sharing nih dari koordinator Patriot Desanya, dan salah satu yang ikut bergerak di Patriot Desa Ibu Siti Mariam sebagai kepala sekolah lansia di Raja Mandala. Kalau begitu saya Nia pamit undur diri, saya bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan melakukan podcast lagi dengan DPM Desa Provinsi Jawa Barat di program lainnya. Tunggu ya. Kalau begitu saya Nia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PGPR merupakan bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. PGPR adalah Plant Ground Promoting Rhizobacteria. Jadi kita memanfaatkan bakteri yang ada di sekitar perakaran tanaman yang dapat mengendalikan hama atau penyakit yang menyerang sekitar perakaran. Kurang aplikasi jadi berangsur-angsur dengan berjalannya waktu si populasi tadi bakteri jamur anu kurang nyanak di perakaran bambu berkembang biak.
Yang nggak Bandung kenapa ngawur ya cocok dia banget. Pengaplikasian PGPR akar bambu, manfaatnya saya sudah rasakan. Satu, biasanya sebelum memakai PGPR akar bambu saya sering kena penyakit padi merah itu, blas, terus hama wereng, terus penggerek batang, terus padinya bisa bagus. Lansia yang dimana sebagai suatu wadah dalam menyelenggarakan pendidikan untuk lansia, di mana fase-fase lansia ini mengalami fase-fase penurunan. Nah, pada fase penurunan ini diupayakan untuk meningkatkan kembali, menguatkan kembali, terutama dari segi pikiran, dari segi berkomunikasi, dari segi beradaptasi dengan hal yang lainnya, supaya lansia ini bisa diharapkan supaya bisa beraktivitas kembali seperti masa mudanya. Lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Tujuan sekolah lansia ini yang pertama adalah satu, menciptakan lansia yang menjadi sehat secara kognitif, secara religius, secara emosional, dan menciptakan lansia itu untuk sering berkomunikasi. Sekolah lansia adalah salah satu program unggulan yang ditinggai dalam programnya Hakolot, yaitu program yang bertujuan untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan dan kualitas kesehatan, di mana pada program sekolah lansia ini tidak hanya sekolah lansia mengadakan pelatihan terkait dengan tingkat kesehatan, tapi juga ke depan kita berharap bisa ada pemberdayaan di bidang ekonomi yang akan kita sinergi dengan kesehatan, sehingga ketika program ini selesai, maka tidak hanya kesehatan masyarakat lansia meningkat, tetapi juga kesehatan ekonomi masyarakat yang akan meningkat. Sekolah lansia diikuti sekitar 50 lebih peserta yang berusia di atas 60 tahun. Setiap hari Sabtu, minggu ketiga setiap bulannya di RW 1 Kampung Cipanas. Insyaallah yang memotorinya PKK Desa Raja Mandala Kulon, sekaligus terjun ke sana. Kegiatannya diadakannya di tempat itu senam lansia, ada juga cek kesehatannya, terus pembelajarannya juga ada. Ikut sama saya pertama mungkin ini dari program Basnas ya, biar membuat kita lansia itu lebih mandiri, tidak menyusahkan anak-anak kita,
mandiri, lebih keimanan kita lebih kuat, lebih sehat tentunya gitu. Jadi istilahnya bahagia lahir batin, senang insya Allah. Upaya pemberdayaan lansia yang melibatkan semua pihak dan elemen sangat penting untuk mendorong upaya peningkatan partisipatif agar dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendukung desa lebih maju dan mandiri karena masyarakatnya yang sehat dan produktif. Pekerjaan sehari-hari dari para lansia di Desa Raja Mandala Kulon, kebanyakan mereka sebagai petani. ...6.678 jiwa di Desa Raja Mandala Kulon, yang 1.371 diantaranya itu berusia 60 tahun. Harapan saya sebagai kepala desa, dengan adanya sekolah lansia ini, dengan visi misi saya aman, sehat, punya loyalitas dan inovatif, mempunyai mindset atau mengubah bahwa lansia bisa produktif, bisa mengembangkan dan bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Desa Raja Mandala Kulon terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memiliki luas 1.525 km persegi dengan jumlah penduduk 15.830 jiwa. Desa Raja Mandala Kulon memiliki banyak sekali potensi, baik pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan kebiasaan sosial yang masih dilakukan. Rakyatnya juga sejahtera, anak-anak mudanya juga aktif yang positif. Amin. Salah satunya Sang Hyang Genit, Sang Hyang Heuleut, kebiasaan gotong royong, pesawahan yang cukup luas, dan pasar sebagai pusat perdagangan yang ada di Kecamatan Cipatat. Patriot Desa Raja Mandala Kulon telah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, pemetaan partisipatif. Patriot Desa berkolaborasi dengan pemerintah desa melakukan pengoptimalan dan pengembangan potensi yang diharapkan dapat meningkatkan peran dan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam upaya memajukan Desa Raja Mandala Kulon. Yang kedua yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik PGPR, akar bambu, dan trikoderma. Patriot Desa berkolaborasi dengan Balai Penyuluh Pertanian Cipatat untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pengendalian hama pada pohon pisang yang sudah lama tidak teratasi di Desa Raja Mandala Kulon, sehingga diharapkan dapat mencegah hama, meningkatkan pertumbuhan, dan dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya, pelatihan digital marketing produk lokal dan pengelolaan sampah berbasis IoT menggunakan Smart Dropbox. Patriot Desa berkolaborasi dengan Telkom University yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pemasaran produk lokal serta membantu penanganan sampah berbasis digital. Selanjutnya, inisiasi pendirian komunitas kreativitas Bumi Paranti. Komunitas ini merupakan wadah komunikasi untuk berbagi
pengalaman, gagasan, praktik, dan produk kreatif untuk mewujudkan sentral kerajinan di Desa Raja Mandala Kulon. Patriot Desa mendirikannya dengan Karang Taruna dalam upaya meningkatkan peran serta pemuda dan pemudi dalam pemanfaatan potensi alam, meningkatkan kualitas SDM di bidang kreativitas, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka memajukan Desa Raja Mandala Kulon.